Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, sebuah gerak itu digolongkan sebagai GLB kalau gerak ini memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah gerak ini harus adalah gerak lurus. Nah, maksudnya gerak ini tidak boleh berbengkok-bengkok misalnya, atau gerak ini tidak boleh misalnya gerak yang melingkar gitu ya. Ini bukan gerak lurus, jadi tidak termasuk dalam GLB. Nah, syarat yang kedua adalah geraknya harus beraturan. Geraknya harus beraturan. Yang abang maksud di sini adalah kecepatannya itu beraturan. Kecepatannya beraturan atau tetap. Oke, kecepatannya tetap. Nah, sekarang abang akan membahas tentang definisi dari kecepatan. Karena ini pertama kalinya adik mendengar istilah ini, ya kan? Nah, sebelum itu, mari kita beri sedikit motivasi untuk semua konsep-konsep ini dulu. Nah, coba adik bayangkan, ya. Coba adik bayangkan ada dua orang, ada dua anak. Oke, anaknya namanya si Budi dan si Andi. Nah, si Budi dan si Andi itu mau pergi dari rumah mereka di sini ke sekolah mereka, ke sekolah. Nah, misalnya ini sekolah mereka. Nah, yang kita tahu adalah jarak dari rumah mereka ke sekolah adalah 750 meter. Nah, 750 meter. Nah, kita juga tahu beberapa hal. Yang pertama adalah si Budi. Si Budi itu waktu dia berjalan dari rumah ke sekolah, dia memerlukan waktu 8 menit. 8 menit. Sedangkan si Andi memerlukan waktu 10 menit. Memerlukan waktu 10 menit. Nah, kalau abang tanya adik sekarang siapa yang lebih cepat? Si Budi atau si Andi? Nah, adik setuju kan dengan abang kalau si Budi ini lebih cepat? Nah, mengapa? Karena si Budi ini untuk jarak yang sama, untuk menempuh jarak 750 meter, si Budi hanya perlu waktu 8 menit, sedangkan si Andi memerlukan waktu yang lebih banyak, 10 menit. Berarti si Budi lebih cepat dari si Andi, makanya dia dapat sampai ke sekolah lebih cepat. Oke, dalam waktu yang lebih sedikit. Nah, kalau misalnya abang ganti pertanyaannya sedikit. Nah, abang ganti pertanyaannya menjadi begini. Misalnya saja sekarangnya, misalnya kita ada sebuah rumah lain. Nah, anggap saja ini rumah dari paman mereka. Nah, rumah paman mereka dari rumah mereka, ini jaraknya misalnya saja 900 meter. Ya, 900 meter. Nah, kalau misalnya abang bilang begini, si Andi itu memerlukan waktu 10 menit untuk pergi ke sekolah. Nah, si Budi memerlukan waktu 10 menit, ya, 10 menit, tapi 10 menit itu untuk pergi dari rumah dia ke rumah pamannya. Nah, coba adik pikirkan dulu sebentar ya, siapa yang lebih cepat? Nah, sudah. Nah, adik pasti setuju dengan abang kan bahwa si Budi yang lebih cepat. Mengapa? Karena begini. Waktu yang mereka perlukan itu sama, ya. Waktu yang mereka perlukan itu sama-sama 10 menit. Tapi dalam 10 menit ini, si Budi dapat menempuh jarak 900 meter. Ini 900 meter ini lebih jauh dari jarak yang bisa ditempuh oleh si Andi. Si Andi cuma bisa menempuh jarak 750 meter. Nah, ini berarti si Budi lebih cepat daripada si Andi karena dengan waktu yang sama Budi dapat menempuh jarak yang lebih jauh, ya. Berarti si Budi lebih cepat daripada si Andi. Nah, kalau misalnya abang mengganti pertanyaannya sedikit. Oke, misalnya saja abang bilang begini. Misalnya saja abang bilang bahwa si Andi ini memerlukan waktu 8 menit. 8 menit untuk pergi ke sekolah. Nah, si Budi memerlukan waktu 10 menit untuk pergi ke rumah pamannya. Nah, lihat di sini ya. Si Budi
jarak yang ditempuh oleh si Budi dan si Andi itu berbeda, dan juga waktu yang mereka perlukan juga berbeda. Nah, sekarang coba adik pikirkan sebentar ya, siapa yang lebih cepat dari si Budi dan si Andi ini? Siapa yang lebih cepat? Sudah? Nah, kalau adik tahu jawabannya, selamat, karena ternyata adik lebih pintar dari abang. Abang sebenarnya nggak bisa tahu langsung siapa yang lebih cepat hanya dengan melihat berapa jarak yang ditempuh dan waktu yang mereka perlukan. Mengapa? Nah, mengapa abang bilang seperti ini? Ini karena sekarang yang kita punya di sini adalah si Budi dan si Andi menempuh jarak yang berbeda dan mereka mempunyai waktu yang berbeda juga. Mereka juga memerlukan waktu yang berbeda. Kalau sebelumnya misalnya ya, kalau sebelumnya jarak mereka sama, kita bisa membandingkan waktu yang mereka perlukan untuk mengetahui siapa yang lebih cepat. Atau kalau misalnya waktu mereka sama, kita bisa membandingkan berapa jarak mereka untuk mengetahui siapa yang lebih cepat. Tapi kalau dua-duanya berbeda, nah ini agak susah supaya kita bisa tahu siapa yang lebih cepat. Nah, maka dari itu kita memerlukan konsep kecepatan. Maka dari itu kita memerlukan konsep dari kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan itu tidak lain diciptakan ya. Kecepatan ini pasti konsep kan? Nah, konsep ini pasti diciptakan seseorang kan? Nah, seseorang ini ilmuwan pada zaman dahulu menciptakan konsep ini supaya kita bisa mengukur dan tahu secara langsung siapa atau objek apa yang lebih cepat. Jadi hanya dengan melihat nilai dari kecepatan ini kita bisa langsung tahu, oh